Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bab 2 kelas 8, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelumnya, marilah kita memohon doa restu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita tata adab lahir batin kita bersama-sama supaya pada nantinya pelajaran ini benar-benar memberikan jangkauan manfaat kepada kita bersama fi dini wa dunya wal akhirah. Mari kita tata adab lahir batin kita. Al-Fatihah. Ya syafi'al bisratu wassalam alaika nurul halki hadiyal ana wa aslahu wa rohaw adrikni faqadalam tu'abada wa rabbi wa laysali ya sayyidi siwaka fa indaruda kudusasun halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini bi'idadillah wa nur ila ya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah ya sayyidi ayyuhal ghaus ya sayyidi ayyuhal ghaus ya sayyidi ayyuhal ghaus. Al-Fatihah. Baiklah, kita akan belajar mengenai kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, kita masuk ke slide pertama, yaitu kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silahkan kalian coba buka bukunya, buku PPKN kelas 8 kurikulum 2013 tahun revisi 2017. Nah, itu yang bagi kalian yang memiliki bukunya silahkan dibuka. Kalau tidak memiliki bukunya, mari kita belajar bersama-sama. Di kelas 7, kalian telah mempelajari tentang perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, coba kalian ingat kembali bagaimana proses Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa nama lembaga yang terlibat dalam perumusan dan penetapan UUD 45 tersebut? Lalu, siapa saja pemimpin dan anggota lembaga tersebut? Kapan UUD ditetapkan? Bagaimana sistematika UUD disahkan? Nah, apabila kalian sudah dapat mempelajari materi tersebut, namun apabila kalian belum memahami, silahkan dibuka-buka kembali ya buku kelas 7-nya. Nah, pada bab 2 ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang UUD 45. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu memahami kedudukan dan fungsi UUD 45 dan memiliki keterampilan menyajikan hasil kajian isi pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kedudukan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebagai awal kita mempelajari isi, cobalah kalian baca secara cermat naskah
pembukaan UUD 1945 tersebut. Baik, selanjutnya cobalah kalian mencari informasi dari berbagai sumber belajar untuk menjawab semua rasa ingin tahu kalian. Manfaatkan berbagai sumber belajar yang ingin kalian miliki atau tersedia di sekolah dan di rumah. Nah, kalau punya buku PPKN kelas 8 silahkan itu dibuka, UUD-nya dibaca kembali di halaman 26. Nah, itu dibaca UUD-nya. Saya sudah membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar di materi kelas 9. Jadi apabila kalian ingin tahu silahkan dibuka materi kelas 9 saya di video sebelah ya. Baik, pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Di samping hukum dasar yang tertulis, terdapat dalam praktik penyelenggaraan negara. Meskipun tidak tertulis, hukum dasar yang tidak tertulis disebut konvensi. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan juga memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum diamandemen, sebelum dirubah ya. Nah, itu terdiri atas yang pertama itu pembukaan. Yang kedua itu ada batang tubuh atau pasal-pasal. Yang ketiga adalah penjelasan. Nah, sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah diamandemen, setelah diubah, itu yang pertama ada pembukaan dan yang kedua ada pasal-pasal. Jadi yang penjelasan itu dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Ketentuan tentang sistematika UUD ditegaskan dalam pasal 2 aturan tambahan, yaitu dengan ditetapkannya perubahan setelah diamandemen Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Nah, itu tadi adalah isinya. Selanjutnya itu hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Ya. Jadi coba kalian renungi dulu, adakah persamaan dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan naskah proklamasi kemerdekaan? Menarik ya. Coba kalian cermati. Apa informasi yang kalian peroleh setelah mengamati kedua naskah, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan naskah proklamasi. Nah, kalau sudah hubungan proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar dapat diamati dari isi kedua naskah tersebut. Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Halnya ketika pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memuat pernyataan kemerdekaan. Nah, pernyataan kemerdekaan di alinea pertama ini diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Di alinea kedua, alasan perjuangan
kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Juga dipertegas bahwa kemerdekaan merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Dengan demikian, pada dasarnya alinea 1 sampai dengan alinea 3 merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Alinea keempat memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Kemudian isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan yaitu tindakan yang harus segera dilakukan antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat pembukaan. Nah, itu ya hubungannya. Jadi hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan itu apa? Oh, ternyata ada di alinea 1, 2, 3, yaitu penjelasan mengenai penetapan kemerdekaan. Selanjutnya, nomor 3, pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Nah, kalian bisa lihat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan telah memenuhi persyaratan, yaitu sebagai berikut. Berdasarkan sejarah terjadinya, berdasarkan isinya. Terus yang ketiga, pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, berdasarkan sejarah terjadinya itu bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara. PPKI yang menetapkan UUD telah mewakili bangsa Indonesia pada saat itu. Terus yang kedua, berdasarkan isinya, pembukaan memuat asas falsafah negara. Asas falsafah negara ini apa? Pancasila. Terus asas politik negara, yaitu kedaulatan rakyat. Terus yang ketiga, tujuan negara. Nah, selanjutnya yang C, pembukaan menetapkan adanya suatu UUD Republik Indonesia. Pokok kaidah negara yang fundamental ini di dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah lagi. Bagi negara yang telah dibentuk secara hukum, pembukaan sebagai pokok kaidah yang fundamental hanya dapat diubah atau diganti oleh pembentuk negara pada waktu negara dibentuk. Kelangsungan hidup negara Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 terikat pada diubah atau tidaknya pembukaan UUD. Nah, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber dari motivasi dan inspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia. Pembukaan UUD ini dapat menjadi sumber dari cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Selain itu, pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya, pokok-pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan UUD itu apa saja? Nah, di slide ini kita akan tahu bahwasanya yang pertama yaitu pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Yang ketiga, cita-cita nasional. Yang keempat, pernyataan kemerdekaan. Yang kelima, tujuan negara. Yang keenam, kedaulatan rakyat. Dan ketujuh, dasar negara Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun dalam masa perjuangan revolusi. Dan UUD tahun 1945 disusun oleh lembaga yang tidak setingkat dengan MPR. Pernyataan kemudian, apakah UUD Negara 45 sah menjadi hukum dasar dan menjadi pedoman penyelenggaraan bernegara bagi bangsa Indonesia? Nah, jadi menurut
Hans Kelsen, tokoh ya ini, tokoh filosofis. Sah tidaknya suatu undang-undang dasar harus dipertimbangkan dengan berhasil atau tidaknya suatu revolusi. Dan apa-apa yang dihasilkan dalam revolusi tersebut adalah sah. Karena bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya dengan jalan revolusi, maka UUD yang dibuat dalam masa revolusi tersebut menjadi suatu konstitusi yang sah. Nah, UUD Negara Republik Indonesia tahun 45 disusun dalam masa revolusi. Tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD adalah nilai-nilai yang luhur, universal dan lestari. Universal mengandung arti bahwa pembukaan UUD tahun 45 memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sebuah bangsa yang menunjukkan penghargaan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu bentuk perilaku bangsa yang beradab di dunia. Selanjutnya, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita mulai dengan alinea pertama ya. Alinea pertama pembukaan UUD menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Pernyataan ini tidak hanya tekad bangsa untuk merdeka, tetapi juga berdiri di barisan paling depan untuk menghapus penjajahan di muka bumi. Alinea ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia. Dalil ini menjadi alasan bahwa bangsa Indonesia untuk berjuang dan mempertahankan kemerdekaan juga membantu perjuangan bangsa lain yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan karena memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Penjajah bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa dan manusia lain. Selanjutnya alinea kedua. Nah, di alinea kedua ini menunjukkan ketetapan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Yang pertama, bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. B, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. C, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ini menunjukkan kebangsaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Ini berarti kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Mereka telah berjuang dengan mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Juga kesadaran bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Negara yang merdeka berarti negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain, bersatu menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, bukan bentuk negara lain, bukan bangsa yang terpisah secara geografis maupun sosial. Kita semua adalah satu keluarga besar Indonesia. Berdaulat mengandung makna sebagai negara Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain. Adil mengandung makna bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Keadilan ini berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Hubungan antara negara dan warga negara dan warga negara. Warga negara dan warga masyarakat dilandasi pada prinsip keadilan. Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan dalam berbagai kehidupan secara politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Makna makmur
menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Kemakmuran tidak saja secara material, tetapi juga mencakup kemakmuran atau kebahagiaan spiritual atau batin. Kemakmuran yang diwujudkan bukan kemakmuran untuk perorangan atau kelompok, tetapi kemakmuran bagi seluruh masyarakat dan lapisan masyarakat. Dengan demikian, prinsip keadilan, kekeluargaan, dan persatuan melandasi perwujudan kemakmuran warga negara. Inilah cita-cita nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia dengan membentuk negara. Kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa, tetapi harus diisi dengan perjuangan mengisi kemerdekaan untuk mencapai cita-cita nasional. Selanjutnya alinea ketiga. Nah, alinea ketiga memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Alinea ketiga secara tegas menyatakan kembali kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi juga atas kuasa Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya di slide nomor 4. Alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu yang pertama, tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Yang B, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. C, bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. D, dasar negara, yaitu Pancasila. Negara Indonesia yang dibentuk memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keempat tujuan negara tersebut merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Kemerdekaan yang telah dicapai harus diisi dengan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan tujuan negara, sehingga secara bertahap terwujud cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, selanjutnya, setelah kita tahu apa itu kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dari alinea per alinea, selanjutnya sesi diskusi, yaitu silahkan kalian berdiskusi ya. Kalau kalian nonton dengan teman kalian, silahkan kalian ngobrol dengan teman kalian. Kalau kalian sendirian ya silahkan kalian memikirkan secara individu. Nah, sesi diskusi pertanyaannya adalah apa akibatnya apabila pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diubah. Nah, Indonesia kan sudah mengalami amandemen 4 kali kan. Itu apa akibatnya? Baik, terima kasih sudah mengikuti materi pelajaran kedudukan dan makna pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mari sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Kita mengadakan tasyakuran dan istighosah ke pangkuan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa suatu zaman radhiyallahu anhu. Mari kita tata atas lahir batin kita yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah.
Ya syafi'al halqi salatu wassalam alaika nurul halqi hadal anam wa aslahu wa ruhahu anrikni faqad lam tu'abada warqum walisali ya sayyidi suwaka fa in arda kuntu sasun halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal salamullah alaika rabbini biiznillah wa nur ilayya sayyidi musilati lil hadratil aliyah ya sayyidi ya ayyuhal ghaus ya sayyidi ya ayyuhal ghaus ya sayyidi ya ghaus al-fatihah. Apabila ada salah dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa min ghawsiyati zaman radhiyallahu an anadrahal barakah karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.